Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Saudaraku, kita bertemu dalam suasana menikmati indahnya alam pegunungan. Ya, di mana pemandangan dan lain sebagainya, termasuk ada air yang mengalir mengucur. Demikian pula ada kolam renang. Air merupakan satu hal yang disukai oleh setiap makhluk hidup. Apalagi airnya menggenang, bersih, jernih. Kemudian semua orang, anak-anak sampai dewasa pun suka ingin berenang, suka ingin merendam, mainan air dan sebagainya, riang gembira. Itulah ciptaan Allah. Betapa apa yang Allah ciptakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Apa yang Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia, apalagi air sebagai lambang kehidupan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazi anjala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Al-ayah, surat Al-Baqarah. Ini merupakan satu informasi Al-Qur'an bahwa Allah lah yang menurunkan air dari langit, ya. Kemudian dihamparkannya ke dalam bumi yang tumbuh subur, ya, yang tadinya kering kerontang, tumbuh subur, berbagai tanaman, buahan dan lain sebagainya yang bisa dinikmati oleh semua penghuni bumi ini. Oleh karena itu jangan lara-wora apa yang ada dalam lingkungan komunitas kehidupan di bumi. Mari kita jaga sebagai satu amanah. Karena kita manusia sebagai khalifah di muka bumi ini untuk menjaga dan merawat bumi ini. Jangan dirusak, ya. Apalagi ya kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi kelompok, bahkan dijual untuk mendapatkan nilai triliunan rupiah untuk dirinya, kelompoknya dan sebagainya. Yang lain gak kebagian penghuni bumi lainnya. Apalagi seorang pemimpin untuk mengolah bumi ini, ya, mengolah negeri ini, kemudian dinikmatinya sendiri, rakyatnya sengsara menderita, tak mendapatkan bagian daripada nikmatnya alam yang Allah ciptakan sebagai sumber kekayaan dan kehidupan buat manusia semua. Saudaraku, air sebagai satu kebutuhan hidup. Nah, di dalam air banyak hal-hal yang memang untuk manusia, berbagai macam tambang yang ada dalam air, mutiara dan sebagainya, ada ikan dan lain sebagainya. Nah, makanya kita dalam hidup ini, ya, jangan kemudian lupa bahwa diri kita butuh air untuk kesejukan dan kehidupan. Apalagi hati kita yang gersang, ya, kalau badan kita yang gerah, ya, kalau kena siraman air akan seger, ya. Hati yang gersang disiramnya, ya, nggak mungkin air masuk ke dalam hati. Tapi hati yang gersang harus disiram dengan, diinstal dengan software, yaitu Al-Quran sebagai nilai spirit, bagaimana menumbuhkan hati yang mati. Demikian, ya, saudaraku, betapa air sebagai lambang kehidupan bisa menyejukkan dan sebagainya. Demikianlah keadaan nurani orang-orang yang mati, yang kemudian melupakan hakikat sebagai manusia, hak dan kewajiban dilupakannya, sehingga dirinya menjadi orang-orang yang lalai, yang zalim, yang kemudian saling menerkam temannya sendiri, ya, mencapai kekuasaan dengan berbagai macam cara. Itulah kehidupan yang gersang, ya. Oke lah, salah satu contoh makhluk yang di dalam air, yang kadang juga dia bisa di darat, bisa juga di air, yaitu contohnya bangkong, ya. Bangkong atau kodok, ya. Kodok, nah, ada lagunya kodok ngorek, kodok ngorek. Nah,
kita ini kadang-kadang sebagai manusia jangan seperti kodok yang suka ngorek-ngorek ya. Nah, ngorek-ngorek kesalahan orang lain, ngorek-ngorek aib orang lain dan sebagainya. Tapi kalau yang dikorek itu adalah perlu untuk ditegakkannya keadilan. Karena banyak dosa dan salahnya menyengsarakan orang banyak. Perlu dikorek, cari di mana dia kedolimannya untuk diadili agar masyarakat tidak menjadi korban berikutnya. Itu boleh korek-korek semacam itu. Tapi kalau sengaja kita mencari korek-korek orang yang baik-baik, orang yang berjasa, kemudian dicari kesalahannya agar jatuhlah terpuruk dia, tidak dibanggakan oleh umatnya. Apalagi ketika pemilu jangan sampai ada yang milih, cari kesalahannya padahal dia orang baik-baik. Nah, jangan seperti itu ngorek-ngoreknya. Dan kehidupan kita jangan sampai seperti, saya ulangi lagi, seperti ya, katak dalam tempurung, kotak dalam tempurung, nggak kemana-mana, sehingga nggak punya ilmu, nggak punya kemampuan, nggak punya apa-apa, ya. Ujung-ujung begitu dibuka tempurungnya loncat sana, loncat sini, nggak jelas mau kemana itu si kataknya. Makanya janganlah jadi orang katak dalam tempurung, belajar yang benar, belajar yang rajin, cari ijazah yang berkualitas ya, supaya kalau nanti kelak bisa untuk bekal dalam kehidupannya, apalagi misalkan siap menjadi pemimpinnya. Siap jadi pemimpin harus jangan kayak katak dalam tempurung, tapi harus bebas bergerak, cari ilmu, cari pengalaman, berbagai kemampuan dimilikinya sebagai modal untuk menjadi seorang pemimpin. Jangan jadi pemimpin itu memang seperti katak juga nih, katak lagi ya. Coba lihat katak kalau berenang. Katak kalau berenang dia akan mau menongol kepalanya di permukaan. Nah, ketika dia mau nongol kepalanya di permukaan, ya kalau orang berenang sih ngambil napas gitu lah. Ngambil kesempatan, ingin nongol, ingin palingnya, ya ingin memiliki sesuatu hal yang beda dengan yang lain, dia ingin menguasainya, ingin nongol kepalanya di permukaan air. Dia sibak kanan, sibak kiri, ya agar bisa kepalanya di permukaan. Ya, tangan kanan, tangan kiri menyibak ya air supaya lebih nongol lagi ke permukaan kepalanya, maka dia kakinya menginjak ke bawah, tangan menginjak samping kanan samping kiri, tangan menyibak kanan kiri, kaki menginjak ke bawah, maka tongol ya, tongol kepalanya di permukaan. Ini sebuah lambang kehidupan. Jangan seperti katak. Kalau mau jadi pemimpin nomor 1, jangan singkirkan teman yang di kanan, sikut teman yang ada di kiri, ya. Injak rakyatnya di bawah, kemudian dia nongol di permukaan. Itu teori kehidupan bagaimana mencapai suksesi dengan cara yang tidak baik, cara yang batil, ya, seperti katak berenang. Oleh karena itu maka kita jangan kalau ingin jadi pemimpin seperti katak ya, sesuatu kelakuan yang akan tak sesuai dengan kenyataan nilai kebaikan, ya kelakuannya tak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Itulah teori bagaimana mencapai suksesi dengan cara yang batil. Demikian saudaraku, mudah-mudahan ya suasana alam pegunungan yang penuh dengan air ini memberikan kesejukan ke hati kita, seperti hanya Al-Quran menginstal hati kita, pikiran kita menjadi orang-orang yang rahmatan lil alamin, yang ruhama'u bainahum, yang saling kasih sayang sesama saudara, ya sesama manusia, sesama anak bangsa di dunia. Mari kita satukan hati dalam membangun negeri ini. Jangan sampai kita saling mencaci akan rugi NKRI. NKRI harga mati, ya, umumnya kan begitu. Pancasila dasar negara kami, kan begitu. Terus Undang-Undang Dasar Negara RI jangan dirubah ataupun diganti. Itulah kalimat terakhir bagaimana membangun negeri ini. NKRI harga mati.
Pancasila dasar negara kami, Undang-Undang Dasar Negara RI jangan dirubah atau diganti. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.